Akan disiplin PSBB di sejumlah kawasan Jakarta. Sementara sejumlah kawasan penyangga ibu kota, persiapan PSBB dilakukan dengan menjaga ketat titik perbatasan wilayah. Di hari ketiga penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Jakarta, ruas jalan protokol seperti Sudirman dan Tamrin, Jakarta Pusat terpantau lengang. Hal yang sama terekam di kawasan Taman Monas. Tidak seperti hari biasa yang selalu dipadati warga, kini sejumlah orang masih berolahraga di sekitar Bundaran HI. Mereka yang masih berolahraga mengaku tempat tinggal mereka cukup dekat. Hal yang sama juga terpantau di kawasan ruang terbuka hijau Taman Monas yang kini sepi dari aktivitas warga. Saya juga butuh olahraga, kan kita manusia butuh olahraga biar kesehatan kita tetap terjaga. Iya, tidak bergerombol, kemudian kita juga berolahraga jaraknya dijaga, tetap jaga kurang lebih 1 meter sesuai dengan aturan. Kalau untuk tidak boleh berolahraga saya sebenarnya baru tahu ini, cuman kalau untuk bergerombol saya tahu untuk aturan tersebut. Tadinya sih saya stay di rumah aja, cuman karena emang saya butuh olahraga maka saya keluar. Ya satu-satunya cara supaya terhindar dari corona dan amit-amit jangan sampai kena sih, satu pakai buff, yang kedua pakai kacamata hitam, yang ketiga kalau nemu wastafel portable biasanya saya cuci tangan. Sama yang paling penting sih saya berusaha untuk nggak ngajak temen aja sih kalau sepedaan. Sementara itu tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP merazia pengendara yang masih nekat keluar rumah tanpa mengenakan masker. Satu persatu pengendara yang tidak bermasker dihentikan. Meski sanksi belum diberikan, petugas memberikan teguran kepada mereka. Petugas juga memubarkan kerumunan warga yang sedang memancing di pinggir Waduk Rawa Badung. Begitu juga dengan sejumlah PKL yang masih berjualan di pinggir jalan ikut dirazia. Razia gabungan juga digelar anggota Polsek Metro Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pengendara sepeda motor dan mobil pribadi yang menuju Jakarta dari Depok juga diperiksa petugas. Pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan masker dan sarung tangan diperingatkan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sementara pengendara mobil pribadi dan angkutan umum yang masih duduk di samping pengemudi diminta pindah ke belakang. Skenario pembatasan diberlakukan untuk semua jenis transportasi. Misalnya mobil sedan hanya boleh mengangkut 3 orang, mobil jenis minibus dengan kapasitas 7 orang hanya boleh mengangkut maksimal 4 orang. Berikutnya adalah kewajiban untuk mengenakan masker bagi setiap penumpang. Hari ketiga pelaksanaan PSBB, ini warga Jakarta memang sudah mulai sadar atas peraturan wajib menggunakan masker. Mereka mulai menggunakan masker baik saat berkendara menggunakan kendaraan pribadi maupun saat menggunakan transportasi umum. Untuk arus lalu lintas sendiri di Jakarta, tepatnya di jalur protokol Jalan Sudirman, memang arus lalu lintas di sana cukup sepi. Namun salah satu titik lainnya adalah tepatnya di perbatasan antara Bekasi dan Jakarta. Di checkpoint ini arus lalu lintas sedikit lebih ramai, namun tetap melaksanakan PSBB dan juga social distancing. Demikian juga dengan rumah makan yang masih boleh beroperasi dengan syarat tidak melayani makan di tempat. Namun sayang masih banyak warung makan yang tetap melayani pelanggan yang makan di lokasi dan melanggar aturan jaga jarak aman. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, penjagaan ketat dilakukan di 22 titik di perbatasan wilayah. Kalau data terakhir kemarin ada 16 titik, termasuk 2 stasiun, 3 stasiun, 2 terminal. Nah, data terakhir sekarang ini adalah update-nya. Setelah kita melakukan verifikasi kemarin, ternyata ada hampir 22, tapi mungkin lebih banyak lagi. Ke-22 titik perbatasan ini diantaranya adalah Pondok Gede, Bintara, Medan Satria, Cakung, Bulak Kapal Tambun, dan Jatirangon. Di Bogor, Jawa Barat, sanksi tegas akan diberlakukan bagi para pelanggan PSBB yang telah disetujui Kementerian Kesehatan. Rencananya PSBB akan mulai diberlakukan pekan depan dengan persiapan dana senilai 36 miliar rupiah untuk bantuan tunai, sembako, hingga proyek padat karya. Hanya yang penting buat kita adalah bagaimana apabila ada pelanggaran-pelanggaran atau orang-orang yang tidak patuh. Ya, selama ini kan kalau tidak patuh, kita hanya sifatnya himbauan atau penekanan-penekanan yang sifatnya bukan dalam koridor hukum. Tetapi kalau memang nanti setelah diterapkan PSBB, nah kita bisa lakukan pemidanaan atau penegakan aturan yang lebih firm lagi.
Belasan titik penjagaan telah dipetakan di perbatasan wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Tim Liputan Transmedia.